Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kayaknya saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces ya. Bagaimana kehidupan percintaan kalian di tahun 2022? Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonan bisa tidak. Jika resonan mungkin salah satu karena tadi dalam bacaannya, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Ini untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya ya. Jangan percaya tarot 100% dan jangan jadikan tarot sebagai satu dasar pengambil suatu keputusan ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Yang mau terapi, mau private reading, mau beli mutiara, suping, terus bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nah, terus untuk kalian yang mau order gorden dan aksesorisnya sudah dibuka kembali ya. Oke, kalian bisa bayangkan orang yang kalian dilingkan. Kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Kehidupan percintaan kalian zodiak Pisces di tahun 2022. Kehidupan percintaan zodiak Pisces di tahun 2022. Kehidupan percintaan zodiak Pisces di tahun 2022. Ya. Oke. Ada the moon, ada Three of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada the Hangman, ada the Tower, ada Nine of Pentacles. Oke, jelas di sini terlihat bahwasannya di tahun depan dalam melakukan suatu hubungan, bukan dalam melakukan tapi dalam hubungan percintaan, mungkin kamu bisa lebih sabar, dan ya mungkin sebelumnya kamu nih orangnya nih nggak sabaran gitu kan. Kamu juga tipe orang yang pemikirannya tuh sempit, dalam artian pacar gue nih selingkuh mulu, bisa pacar gue nih bohong mulu, mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Tapi di tahun depan kamu lebih sabar, lebih mungkin kenapa sih pasangan gue berbohong terus, misalnya karena diri gue gitu kan, gue harus lebih sabar, lebih simpati. Mungkin ya gue juga akan kayak gitu kali, atau lebih empati ya, mungkin juga gue akan ngelakuin hal yang sama kali kalau gue misalnya ngebohongin dia terus, misalkan kayak gitu kan. Pemikiran kamu tuh juga jadi orang yang jauh lebih luas, jadi lebih sabar gitu ya. Dan memang sih gitu, hubungan itu harus berakhir karena mungkin dari sisi kamunya yang terlalu atau dianya ya, ini bisa vice versa, dianya yang terlalu ego gitu loh ya. Namun dari situ, dari berakhir hubungan kamu itu, kamu terbangkit spiritualnya, kamu tersadar, kamu tahu bahwasanya hal itu nggak baik. Nah, disitulah pada saat kamu tersadar, kamu lebih memperbaiki diri ya, baik itu spiritual dalam hal ibadah maupun dalam hal outputnya, perlakuan gitu. Makanya kamu jadi lebih sabar, lebih simpati, lebih empati dan lain-lain ya, karena memang kamu ingin digembleng menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Ketika memang ada momen the tower yang hancur gitu, satu, mungkin Allah tuh sayang sama kamu ya. Dua, mungkin ingin dijauhkan dari orang yang tidak baik gitu kan. Mungkin ada yang ingin diperbaiki diri kamu gitu, dan ya mungkin mau dapat pengganti yang jauh lebih baik ya. Banyak hal gitu. Jadi yang dibilang perspektif jauh lebih luas dan
sudut pandang yang berbeda, yaitu tadi gitu. Oh ya mungkin dia bukan yang terbaik untuk gue, oh ya mungkin gue memang harus lebih ini lagi, lebih baik lagi. Mungkin kamu baik tapi maunya kamu jadi jauh yang lebih baik lagi gitu loh ya. Oke. Terus ya baru deh tuh di saat kamu nanti sudah tersadar, sudah sembuh ibaratnya, ya dia minta kembali sama kamu ya. Oke. Terus ya mungkin salah satu bukan pengalihan ya, memang sih rata-rata ya yang saya emang pengalihan sih, mau nggak mau, suka nggak suka, untuk healing, untuk sembuh dari hal percintaan yang memang harus mencari pengalihan ya. Ada yang ke ibadah lebih rajin, ada yang ke pekerjaan, ada yang mencari uang lebih gila-gilaan lagi. Jadi ya memang ke situ ya gitu arahnya. Lalu di sini ada energi The Magician ya, dimana memang energi The Magician di sini akhirnya karena ya sebenarnya kamu tuh udah punya loh apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau gitu kan, dan kamu bisa menarik itu, bisa mengambil itu, tapi gitu loh ya, iya memang ya kamu harus jadi orang yang berubah dulu gitu, jadi lebih baik. Kalau enggak kamu nggak bisa punya energi The Magician gitu ya. Ya gitu, itu hikmah. Biasanya itu kadang hadiah dari orang yang mengalami gubra-gabruk kehidupan gitu ya. Dan di sini ada Ten of Pentacles, di mana Ten of Pentacles di sini ya akan memiliki suatu kebelimpahan materi karena memang kamu sudah kerja keras sebagai pengalihan kamu. Ada yang naik jabatan, nah kan, ada yang mungkin memimpin suatu peluang usaha baru, mungkin kamu jadi bosnya, mungkin kamu jadi ownernya, pemegang saham gitu kan, dan itu berhasil gitu loh ya. Dengan kamu bisa menuangkan ide-ide gitu, kamu jago komunikasi gitu kan. Dalam hal percintaan kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau gitu. Dan memang di sini ada Page of Swords, di mana akan ada yang membantu gitu loh ya, akan ada yang membantu mengkomunikasikan ini. Mungkin kamu bisa juga jadi orang yang lebih lebih membantu komunikasi, ada juga ya. Terus dalam hal percintaan juga ya, mungkin selama ini kamu tuh under control ya, atau over gitu, terlalu mengontrol. Tapi di tahun depan ada inilah ya, ada balance-nya, dengan kamu bisa mengontrol perasaan kamu yang ingin diikutin terus, kamu bisa mengontrol keinginan kamu yang maunya diturutin terus gitu kan. Dan lebih bisa menghargai perasaan orang lain sih gitu ya. Dan memang itu hal yang nggak mudah buat kamu, karena mungkin tipe kamu tuh agak keras ya gitu loh ya, tapi kamu berusaha gitu. Makanya kenapa ada the Tower Moment dan kamu nggak mau kejadian lagi the Tower Moment itu gitu kan. Dan di sini ada Four of Swords, jelas bahwasannya ya kamu bebenah diri gitu loh ya, bebenah diri, banyak menyendiri, dalam artian memikirkan apa sih yang udah terjadi, apa yang nggak boleh, dan apa yang enggak ya, apa yang harus terjadi. Dan memang di sini ada Eight of Swords, bahwasannya mungkin gue tuh terlalu disetir dengan perkataan orang gitu. Ini yang saya lihat ada ibu gitu, kamu terlalu disetir dengan ibu kamu ya, atau lingkungan paling dekat kamu, keluarga gitu. Kamu menginginkan orang itu, kamu mendengarkan misalkan gini, apa kata orang gitu, sedangkan seharusnya kan kadang kita
ada yang mendengarkan kata kita, kadang kita juga ada yang harus memang mengikuti kata orang gitu ya. Dalam artian itu untuk perbaikan diri itu bagus, tapi kalau untuk hal yang gak baik ngapain diikutin kan gitu ya. Dan itu memang benar-benar kamu kerjain dengan baik ya, dalam artian ngegas lah, ibaratnya tuh enggak, ini gue nggak boleh nih, udah gue harus, pokoknya mulai sekarang gue mau ngambil keputusan sendiri, gue mau ngambil jalan hidup gue sendiri gitu. Kenapa? Karena mungkin selama ini ya gue takut kata orang, takut apa kata orang, atau gue disetir sama lingkungan gue yang membuat gue akhirnya itu nggak bahagia gitu loh ya. Misalkan ada contoh berbagai macam cara, misalkan maaf ya ibu-ibu gitu loh, bukannya saya menjudge kalian gini, enggak gitu, tapi bisa juga nih ibu-ibu nih kadang ya merasa oh ya ini anaknya, apalagi kalau anaknya itu ya nggak perempuan nggak laki sih, menyetir gitu, oh anak gue kan udah gue gedein, udah gue kan ya harus nurut sama gue gini, ya udah jodohnya sesuai dengan apa yang gue mau, ya udah gini, ya nggak bisa gitu juga gitu loh ya. Yang penting kan kita kadang ada masanya kita narik, kadang ada masanya kita ngulur gitu kan. Jadi oke, kita lihat dulu ya. Confidence is your key to success. Kuncinya adalah percaya diri dan yakin aja sama tujuan kamu ya. Kalau memang kamu niatnya baik, insya Allah ditunjukin. Dan memang kuncinya adalah komunikasi ya, kuncinya adalah komunikasi. Komitmen kamu sedang dites, baik itu dalam hal percintaan, terlebih dalam diri kamu mau berubah atau enggak gitu loh ya. Yang terutama sih berubah dari dalam diri kamu sendiri dulu gitu. Dan memang kamu menjadi orang yang jauh lebih bisa berpasrah ya, menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta. Dan tenang aja kok, kalau memang kamu sudah bisa belajar untuk mengambil hikmah, terus berubah menjadi orang yang jauh lebih baik ya, keberuntungan akan ada di pihak kamu. Dan ini memang membawa hasil yang baik gitu loh ya. Don't let pride get in your way. Jangan sampai kesombongan itu yang menjatuhkan kamu gitu. Dalam artian oke, lu boleh bangga lu bisa ngelewatin itu, lu bisa nemuin sendiri, oh ternyata gue orangnya lebih banyak dengerin kata orang dan lain-lain. Tapi ingat gitu, jangan over pride, karena itu yang akan menghancurkan kamu ya. Bangga boleh lah, asal jangan terlalu jangan over pride, oke? Jangan trauma, jangan kapok, tetap aja punya positive thinking, bahwasanya nggak semua pasang lawan jenis itu sama dengan mantan kamu. Kasih kesempatan dalam kehidupan percintaan kamu, dan tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu ya. Nah ini reconciliation, memperkuat kartu Three of Pentacles ya. Ketika memang kamu sudah healing, sudah sembuh, nanti justru orang yang masa lalu itu akan nyesel, akan hadir, bahkan komunikasi sama kamu, tapi kamu harus menutup pintu ya. Reconciliation, release your ex, jadi udah jelas kamu sama orang baru aja gitu. Ekspresiin cinta kamu. Kalau kamu memang mungkin selama ini kamu kurang ekspresif ya, jadi pasangan kamu juga mungkin kayaknya orang serius gak sih sama gue, ini kayaknya orang sayang gak sih sama gue, dan ini waktunya yang tepat untuk kamu membuka hati gitu loh ya, membuka hati. Dan nanti kamu akan ketemu dengan orang yang sama-sama punya gairah ya. Kasih sinyal-sinyal menggoda, dan ketika memang kamu belum ketemu sama orangnya, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menunggu. Worth waiting for, divine timing. Serahin semuanya sama Allah. Tadi ada surrender to the divine ya. Kalau yang belum ketemu, kalau misalkan sekiranya udah ketemu tapi belum begitu yakin,
Coba deh tanya, ini bener gak sih buat gue gitu loh, ini bener gak sih yang terbaik buat diri saya gitu ya. Worry, jangan khawatir, jangan punya kekhawatiran, jangan punya keraguan gitu kan. Dan cobalah, makanya kenapa tadi kan ada the hangman gitu, kamu menjadi orang yang punya pemikiran yang jauh lebih luas, dalam artian dan tidak picik atau sempit ya. Kamu mengerti bahwasanya kesalahan yang terjadi itu adalah peluang saya untuk belajar ya, belajar untuk memperbaiki diri gitu kan, belajar untuk lebih bisa nggak ego, belajar untuk lebih mengetahui apa sih kemauan pasangan, nggak cuma kemauan kamu aja gitu, dan kamu juga jadi lebih disiplin dalam hal pekerjaan, dalam artian ya, karena kamu fokusnya ke pekerjaan gitu loh ya, ada peluang usaha baru dan itu memang membuahkan hasil ya. Envy ya, nggak ada lagi rasa iri gitu kan. I'm the same as everybody but with different challenge gitu ya. Ya kamu berpikir bahwasanya semua orang itu sama, yang membedakan itulah tantangan hidupnya. Dan trust, kamu lebih percaya inner voice ya, kata hati, dimana kata hati itu yang akan membimbing kamu untuk melalui hari-hari kamu. Di sini ada surrender lagi loh ya. Jadi ini bener-bener udah serahin aja deh sama Allah gitu deh ya. Ini 3 loh. Surrender, worth waiting for divine timing, surrender to the divine. Jadi benar-benar udah serahin aja semuanya sama Allah, kamu fokus kerja aja gitu kan. Kita ke apa sih yang harus kamu lakukan di tahun depan dalam masa senggang kamu ya. Take a walk, connect with the earth, clear your energy field ya. Coba kamu berjalan-jalan ya, dan terkoneksi dengan alam gitu kan, atau dengan bumi ya. Terus bersihkan energi kamu terlebih dahulu, jadi kemanapun kamu pergi kamu bisa terkoneksi gitu ya. Dan sweet treat, energy work, read ya. Mungkin kamu bisa membuat dessert manis, atau perlakuan kamu jadi lebih manis, dan kamu ketika kamu memang sudah membersihkan energi kamu bisa lebih banyak bermeditasi, dan biarkan energi itu yang bekerja. Biasanya kalau kita kerjanya pakai energi itu udah alhamdulillah enak banget gitu ya. Terus banyak membaca gitu kan, dan banyak juga istirahat ya, biar kamu nggak terlalu tegang, karena itu biar menjaga energi kamu, menjaga vibrasi kamu biar jauh lebih baik ya. Terus kita ke trust your intuition ya. Memang kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu, ini ada trust juga, dan kamu bisa merayakan kehidupan percintaan kamu, karena memang ya akhirnya kamu bisa merayakan percintaan kamu sih gitu loh ya. Kamu lebih bisa memilih mana sih yang layak untuk gue, dan ternyata memang yang saya rasain kamu memilih orang baru, karena kamu harus merilis mantan kamu gitu loh ya. Oke. Mau terlepas kamu benar atau salah gitu kan, dan kamu di tahun depan akan mendapatkan begitu banyak pujian ya. Dan berbicaralah mengenai suatu kebenaran, atau kalau ada kebenaran ya ngomong aja gitu loh ya. Dan kamu juga
di tahun depan karena kamu sudah banyak introspeksi, kontemplasi, kamu membersihkan energi kamu, energi yang bekerja, dan kamu bisa meningkatkan energi kamu memang ya, lebih bisa menerima diri kamu ya di tahun depan, dan kamu hebat gitu. Oke, Pisces ya. Kehidupan percintaan kamu insya Allah di tahun depan baik-baik saja. Oke. Promise me that you will never forget that you are more courage than you believe, stronger than you appear, and smarter than you think. Kamu diminta untuk berjanji sama Allah dan alam semesta ya, gitu, bahwasanya kamu harus lebih jangan lupa bahwa kamu lebih berani dari yang kamu percaya, lebih kuat dari apa yang kamu duga, dan lebih pintar dari apa yang kamu pikir. Jadi jangan sia-siakan hidup kamu dengan kamu hidup dengan orang yang gak baik gitu. Dan close your eyes and connect, all power is always within you. Jadi tutup mata kamu dan coba kamu belajar untuk terhubung dengan atau grounding gitu ya, dengan tanah, dengan bumi, dan semua kekuatan itu nanti akan mengikuti kamu. Jangan biarkan ruang di kepala maupun di perut kamu tuh banyak gitu. Boleh sih gitu, cuman ya jangan over lah ya gitu. Hidup itu kan nggak bersih banget, dalam artian ya manusia pasti punya kesalahan gitu kan, tapi kan nggak untuk kesalahan terus gitu ya. Kadang yang nggak baik itu pasti masih ada hal yang baik kok yang bisa kita ambil gitu. Dan whoever release the old has the best condition to receive new possibilities in their life. Jadi siapapun yang merilis hal-hal yang sudah tidak baik gitu ya, itu adalah kondisi terbaik untuk menerima tanggung jawab dalam hidupnya. Jadi memang di tahun depan kamu harus sudah merilis, sudah sembuh, sudah healing ya. Karena kamu nanti akan menerima lagi tanggung jawab baru, yaitu tadi karena kamu lebih fokus kerja, pengalihannya ya kamu jadi orang yang akhirnya naik pangkat mungkin ya, positifnya adalah, terus kamu punya peluang usaha baru, mungkin kamu jadi bosnya gitu kan, macem-macem ya. Dan whoever follow the heart meet friend on every part. Jadi siapapun yang mengikuti hatinya gitu, dia akan bertemu dengan teman-teman yang sama gitu ya, pakai hati juga gitu. Jadi ya the most beautiful are harvest when, jadi ya udahlah, kamu pakai cinta ya, cinta kamu itu sudah ditanam, sudah dikuatkan akarnya, keluarin pakai cinta gitu loh ya, dengan itu tadi keluarnya outputnya itu dengan cinta. Dan ya seperti mesin cuci memang gitu loh ya, seperti mesin cuci, permasalahan itu ya kotornya itu ya udah gitu loh ya, seperti mesin cuci, dia masuk baju kotor, keluar baju baru. Jadi badan kamu biar energi positif kamu yang bekerja keluarnya lebih positif ya, dengan hal-hal yang positif. Oke. Kalau menurut saya reading untuk zodiak Pisces di tahun 2022, gimana kehidupan percintaan kamu ya, kamu menjadi orang spiritual, outputnya spiritual itu kan gak harus religius ya, dia terkotak-kotak tuh enggak gitu ya. Spiritual itu macam-macam agama gitu, tapi dia lebih ke outputnya cinta dan kasih sayang. Kamu menjadi orang yang berhasil nantinya ya. Dan ketika kamu memang menunggu seseorang ya, serahin aja semuanya sama waktunya kapan.
terserah sama Allah, dan kamu harus merilis mantan kamu. Ketika kamu sudah sembuh, nanti mantan kamu yang akan datang sama kamu. Oke, kalau menurut saya dengan untuk zodiak Pisces di tahun depan, bagaimana kehidupan percintaan kamu, kita akhiri dulu. Ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Jangan lupa ya, kalau saya banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.